bersama Agra dan BPBD Kabupaten Kupang. Di Hotel Astor Kupang, saya akan memberikan gambaran menyangkut yang saya hormati Pak Kala, Pak Semi yang saya kasihi, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa hadir dalam penyusunan SOP di sana karena juga masih dalam perjalanan di Lampung. Tapi ada Citra dan nanti juga Pak Amin ikut terlibat dalam penyusunan ini. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan proses kita tetap bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang saat ini menjadi fenomena yang semakin kuat ya, fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole. Seperti yang kita ketahui, Ibu Dwi Korita dari BMKG beberapa waktu yang lalu memprediksi akan terjadi El Nino dan kemungkinan juga Indian Ocean Dipole. Kalau secara awam saya memahami samudra di bagian timur dan samudra di bagian barat dekat India sana itu permukaan lautnya suhunya panas ya, tidak seperti biasanya. Fenomena ini memang fenomena reguler 3-5 tahun, tetapi karena perubahan iklim yang semakin nyata saat ini tampaknya dampak dari pemanasan suhu di permukaan laut Indonesia bagian timur dekat akan ada suhu walaupun tidak terlalu ekstrim, tapi suhu akan semakin panas di Indonesia, tetapi terutama kekeringan karena curah hujan akan di bawah rata-rata. Nah, oleh karena itu memang acara kita saat ini saya kira sangat penting bagi Adra juga, bagaimana kami juga ikut bisa terlibat dalam jika kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Kupang itu mengaktifasi siaga darurat, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dan bagaimana Adra juga bisa terlibat dalam tindakan-tindakan antisipatif karena peringatan dini yang telah dikeluarkan oleh BMKG ini. Saya kira tanpa memakan waktu yang cukup panjang, itu saja sambutan dari saya dan sangat senang jika kita sampai pada aksi-aksi yang nyata, namun tetap di bawah kerangka SOP yang mungkin nanti kita bisa sepakati sehingga aksi kita bisa terkoordinasi dengan baik dan para pihak bisa mengambil peran-peran sesuai dengan kapasitas dan perannya, tidak ada overlapping dan berbagai kekuatan yang kita miliki bisa terpadu untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Kita tidak berharap kemungkinan buruk terjadi, tetapi ini peringatan dini saya kira patut kita tanggapi dan kita perlu merancang rencana-rencana untuk mengantisipasinya. Siaga darurat saya kira sudah diatur juga dalam Renkom yang memang bisa menjadi kerangka hukum kita untuk bertindak antisipatif terutama menghadapi potensi kekeringan dan mungkin juga kebakaran hutan akibat pemanasan suhu.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik di sana, tapi kehadiran Pak Semi, Pak Kala dalam ruangan itu mudah-mudahan menyemangati peserta yang lain, dan kami terus terlibat secara online dalam proses ini. Terima kasih protokol, saya kembalikan. Segala hormat saya serahkan kembali pada teman-teman dan khususnya kepada Pak Kala. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kami kasih selamat jumpa ya. Kita sudah cukup lama tidak bersua, tapi melalui media ini menjadi hal yang baik untuk kita bisa kembali bersatu. Dan secara pribadi kami juga kaget Pak ketika dari ADRA menunjukkan kembali rasa kepedulian terhadap kami di Kabupaten Kupang. Dari kemarin Ibu Citra ketemu kami, saya begitu bahagia dan bangganya. Terima kasih. Ini kali kedua ADRA berada di tengah-tengah komunitas PPBD Kabupaten Kupang dan juga terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kupang. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, saya lihat di sini ada teman-teman dari Basarnas, dari OPD, bahkan dari LSM NGO, juga ada teman-teman dari LSM, Pak Yusak, ada Pak Peter yang merupakan bagian dari kelompok Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, dan saya lihat Pak El selaku ketua juga mengikuti secara online. Singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, juga Ibu Citra, juga mungkin Pak Amin ya, Pak Amin yang memang belum sempat bersua. Pada tempat yang pertama, saya kembali lagi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami pemerintah Kabupaten Kupang kepada kita semua yang hadir, dan teristimewa kepada Pak Carlo dan teman-teman ADRA Internasional yang sudah menaruh perhatian lebih kepada kami di Kabupaten Kupang. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ADRA maupun LSM NGO yang lain sebenarnya ini merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama kita bahwa ketika kita bicara tentang persoalan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik itu kalau tadi kita lihat Mars, bencana ini cukup jelas tidak hanya masalah pemerintah tapi juga ada masyarakat, ada dunia usaha, ada akademisi, ada LSM, NGO, bahkan juga ada teman-teman media yang tergabung di dalamnya. Kami terus bersuka cita karena ternyata ketika kami BPBD Kabupaten Kupang dalam segala kekurangan, secara iman kami mengimani bahwa Tuhan tidak menutup mata. Banyak orang yang Tuhan kirim, banyak pihak yang Tuhan kirim untuk membantu kami, karena Kabupaten Kupang ya kita tahu bersama ini merupakan di wilayah pemerintah, di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang berdasarkan hasil review atau hasil rilis IRBI, kita ada pada urutan pertama tingkat risiko yang daerah yang paling tinggi berisiko bencana. Nah, kalau kita melihat potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Kupang itu ada 9 macam jenis bencana. Salah satu yang paling ekstrem adalah kekeringan. Sekarang kita sudah mulai masuk dalam suasana itu dan sudah terasa ada dampaknya. Tidak hanya masalah ketersediaan air yang kurang, tetapi juga mulai ada kebakaran, baik rumah maupun hutan, ladang dan sebagainya. Nah, ini tentu butuh penanganan yang serius dari pemerintah, dan karena itu kehadiran teman-teman dari ADRA juga LSM yang lain ini menjadi satu kekuatan baru bagi kami untuk kita terus bergerak. Kita tidak mungkin biarkan masyarakat dalam ketidakberdayaan, karena kalau kita lihat salah satu paradigma yang berubah di dalam penanganan bencana bahwa penanggulangan bencana itu bukan lagi semata-mata kewajiban pemerintah,
tetapi ini bentuk nyata dari upaya pemenuhan pemerintah terhadap hak rakyat. Dan oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kupang tentunya menaruh perhatian yang sangat serius terhadap hal ini. Kemarin kami juga baru selesai dengan teman-teman dari Siap Siaga. Kami didukung untuk menyusun sebuah dokumen rencana kontingensi cuaca ekstrim. Kita sudah sampai di tahap simulasi dan kita agendakan di Agustus nanti kita mulai dengan lakukan simulasi lapangan. Nah, kehadiran teman-teman ADRA dalam konteks penyusunan SOP siaga darurat bencana menjadi pelengkap. Artinya semakin menguatkan kami bahwa kami tidak perlu takut lagi. Mekanisme dan aturan semua sudah jelas. Tinggal komitmen kami untuk mengikuti ini. Sama halnya juga ketika nanti sebentar kita bisa merumuskan satu SOP. SOP itu menjadi senjata kita, kekuatan kita, dasar kita untuk bergerak. Dan oleh karena itu sekali lagi kami, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kupang tentu terus berterima kasih. Pak Carlo, kemarin saya punya adik yang cantik ini kami berdiskusi banyak. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa diintervensi oleh teman-teman dari ADRA. Saya percaya ada misi yang luar biasa dari ADRA untuk bagaimana rakyat yang adalah manusia dia layak hidup di bumi ini. Walaupun sesungguhnya untuk mewujudkan kelayakan itu ada keterbatasan-keterbatasan yang dia alami dan kita akan melengkapi dia bersama-sama dengan teman-teman dari ADRA juga para pihak yang lainnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, berkaitan dengan agenda kita hari ini, kami menunjukkan satu respon yang positif dan itu kami wujudkan dengan kami sudah buat konsep SOP-nya. SOP siaga darurat ini. Kita mungkin nanti sebentar ini bisa menjadi rujukan kita untuk kita berdiskusi bersama. Mana yang kurang, mana yang lebih. Karena di tengah-tengah kami ini Pak Carlo, ini saya punya junior, memang ini kami persiapkan dia untuk mendalami SOP di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Saya minta untuk dia hadir, walaupun dari perangkat daerah yang lain. Saya minta izin pimpinannya. Karena kita sungguh menaruh perhatian serius terhadap penyusunan dokumen SOP ini. Dan kita berharap dia tidak berhenti di sini. Kemarin saya menantang Ibu Citra. Ibu Citra, apa artinya sebuah SOP kalau dia hanya di atas kertas? Iya, ini masyarakat sungguh berharap bahwa SOP yang kita susun sebagai sebuah dokumen yang luar biasa ini, dia bisa mendarat mulus di tengah-tengah masyarakat. Dan itu berarti yang tadi saya bilang, kita berharap ada tidak sampai di sini. Ada bisa bersama-sama dengan kita semua untuk kita lakukan yang terbaik, sehingga apa yang kita rumuskan ini bisa kita tindak lanjuti, konkretkan dia di lapangan. Nah, mungkin kepada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kami, tetapi sebenarnya kami sungguh percaya bahwa ketika teman-teman baik itu dari OPD teknis hadir, dari LSM hadir, dari forum hadir, ini sesungguhnya merupakan sebuah bentuk komitmen moral bahwa bencana bukan lagi menjadi urusan pemerintah, bukan lagi menjadi tanggung jawab mutlak dari BPBD, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Kita hadir untuk saling melengkapi. Akhir kata, dengan mohon izin dari kita semua dan mohon berkat dari Tuhan, saya menyatakan bahwa kegiatan fokus grup discussion penyusunan SOP siaga darurat di Kabupaten Kupang hari ini Kamis 13 Juli 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih Bapak Kala. Acara berikut tentang coffee break. Yang mana lampirannya itu yang akan memuat tentang uraian-uraian kegiatan pada fase baik siaga darurat, tanggap darurat maupun transisi darurat ke pemulihan. Menyangkut dengan dasarnya merupakan sebuah produk hukum, maka hal pertama yang perlu kita ketahui dahulu di sini adalah kebijakan yang lebih di atas yang mengatur hal tersebut. Nah, menyangkut kebijakan yang lebih di atas,
itu kita tentu mengacu pada undang-undang, yang mana ada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian ada Undang-Undang 31 tahun 2009, yang kemudian dari Undang-Undang 24 tahun 2007 itu sudah ada peraturan pemerintah pelaksananya itu pada PP 21 tahun 2008. Kemudian khusus untuk kita di Kabupaten Kupang, kita juga patut bersyukur karena untuk tingkat daerah, kita di Kabupaten Kupang juga sudah memiliki dasar hukum terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu tercantum dalam Perda nomor 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kupang. Selain daripada itu, untuk teknis penetapan status keadaan darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2016 juga telah menerbitkan sebuah pedoman tentang penetapan status keadaan darurat, baik itu di tingkat daerah, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, berikutnya tentu kita bertanya apa yang menjadi maksud sehingga pentingnya ada penetapan suatu yang menjadi dasar mengapa suatu keadaan itu dapat ditetapkan sebagai kategori darurat. Nah, kategori darurat itu ditetapkan untuk yang pertama itu adalah untuk kemudahan akses. Kemudian akses yang pertama itu meliputi pengerahan SDM, peralatan dan logistik. Maksudnya di sini adalah dalam keadaan normal, daerah tentu dalam melaksanakan berbagai kegiatan itu harus melakukan prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing lembaga. Namun ketika penetapan status darurat itu dilakukan di suatu daerah, maka daerah diberikan kemudahan akses untuk memperoleh pengerahan SDM, peralatan dan logistik. Contohnya mungkin seperti kemarin ketika kejadian bencana, diberikan kemudahan akses berupa bantuan-bantuan seperti bronjong dan sebagainya, itu melalui prosedur langsung tanpa, kalau dalam keadaan normal mungkin kita harus mengusulkan proposal dan sebagainya. Tapi ketika status darurat ditetapkan, maka ada pengerahan SDM, peralatan, logistik. Begitupun menyangkut dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur. Ada kemudahan akses berupa pengerahan SDM, peralatan dan logistik yang diberikan. Demikian juga kemudahan akses dalam hal imigrasi, cukai dan karantina. Ini dimaksudkan adalah ketika suatu kejadian bencana, lantas ada perhatian dari pihak luar, maka pihak luar itu diberikan kemudahan sebagainya. Namun ketika dia ingin terlibat atau berkontribusi dalam penanggulangan bencana, dia diberikan kemudahan akses untuk imigrasi, cukai dan karantina. Sebagai contohnya mungkin kita lihat ketika tsunami Aceh, itu yang pertama kali masuk adalah dari Amerika Serikat.